Ya, sekarang menerangkan sholat berjamaah, sholat Jumat. Terangkan sholat Jumat. Ini syarat-syaratnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihahnya tadi sudah kan. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'ah. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Ada 7 perkara. Yang pertama ininya sudah dihidupin. Yang pertama adalah Islam. Yang ini sudah. Wal bulughu dan balik, wal aqlu dan punya akal. Islam, balik, mempunyai akal. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ati minas sholawati. Dan ini yang 3 ini, Islam, balik, akal, ini juga menjadi syarat untuk selain Jumat. Artinya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, syarat yang 3 ini harus ada. Harus beragama Islam, harus balik, harus mempunyai akal. Terus wal hurriyatu, dan orang yang merdeka. Merdeka bukan hamba sahaya. Wat tukuriyatu, dan bersifat laki-laki, artinya orang laki-laki. Wasihatu, dan sehat, tidak sakit. Wat tukuriyatu, kalau perempuan tidak masuk. Wasihatu, dan sehat. Wal istitonoh, dan berdomisili. Artinya orang itu tinggal, umpama di sini tinggal di Cenggeri, mempunyai KTP tinggalnya di Cenggeri. Fala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnunin wa rokikin wa unsa wa maridin wa nahwihi wa musafirin. Tidak wajib Jumat bagi orang kafir asli. Kok ada kata-kata kafir asli? Berarti kalau kafirnya bukan asli, artinya orang murtad kayak Saifuddin itu dituntut untuk mempunyai kewajiban sholat Jumat. Kalau enggak, ya dosa kayak itu. Tambah dosanya double, kira-kira kayak itu kan. Ini kata-kata kafirin asliyin. Terus wasobiyin, wasobiyin, ya masih kecil. Wa majnunin, orang gila. Warokikin, hamba saya. Wa unsa perempuan. Wa maridin, dan orang sakit. Wa nahwihi, dan lain-lainnya. Jadi itu yang tidak wajib. Yang tidak wajib kafir asli. Kok kata-kata asli, ada kafir palsu kayak itu kan, bukan asalnya, bukan kafir seperti murtadin itu orang-orang murtadin. Dan sobi, majnun, rokik, unsa, marid, anak kecil, orang gila, hamba saya, perempuan, dan orang yang sakit, dan umpamanya yang lain. Alhamdulillah, tidak pakai gelas. Ada gelasnya. Wa musafirin, dan orang yang perjalanan. Ini juga tidak wajib. Tapi andaikan sholat musafir, sholat sobi, sholat hamba saya, sholat perempuan, sholat marid, juga sholat orang sakit itu sholat, hukumnya sah. Paham itu? Ini yang masuk hitungan kalau marid, orang yang sakit tadi, orang yang sakit itu andaikan sholat itu masuk sah, juga masuk hitungan. Tapi kalau perempuan sah sholatnya, tidak masuk hitungan. Orang anak kecil sah sholatnya, tidak masuk hitungan. Kalau orang gila tidak sah karena tidak tahu apa yang nak dibaca. Orang perjalanan sholat Jumatnya sah musafir, tapi tidak masuk hitungan yang 40. Paham itu? Itu diikat aja. Ada. Wa syaraitu sihhati fi'liha, di atas itu.
Wa syara'itu sihhati fi'liha salah satun. Syarat sahnya sholat Jumat itu ada 3. Nah, ini. Kita buat kami sholati faslun. Beda ini. Wasaro itu sihhati fi'liha salah satun. Apa kelanjutan itu? Al-awwal daru. Oh, Al-awwalu daru. Al-awwalu darul iqamati. Oh, ini atasnya. Iya. Atasnya yang saya baca. Dan langsung ini kosong. Al-awwalu yang pertama darul iqamati, tempat iqamah tinggal, allati yastautinuha al-adadul mujammi'una sawaun fi dzalikal mudun wal qura allati tattahidu watanan. Syarat yang pertama darul iqamah artinya itu tempat yang di tempat itu ada orang yang berdomisili di tempat itu. Baik tempat itu mudun, kota atau desa. Yang tempat yang dikatakan desa atau kota tadi itu terhitung di situ ada sampai 40 al-mujammi'un al-adad, orang itu berkumpul sampai hitungan 40 karena menurut Syafi'i 40, Imam Syafi'i itu 40 sahnya paham itu. Jadi harus tuh berupa daerah, kota atau pedesaan yang mana di situ itu ada penghuninya, yang penghuninya itu domisili di situ dan hitungannya itu 40 minimal. Kalau kurang dari situ maka tidak wajib dilaksanakan Jumat. Ngerti itu? Wa baral musannifu an dalika bi qawlihi an takunal baladu misran kanatil baladu aw qaryatan. Ya, musannif menganggap daerah itu misron kota atau daerah itu dikatakan desa, sekota atau sedesa. Wasani ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina. Syarat yang kedua, hitungan untuk melaksanakan Jumat itu harus orang itu sampai 40 arba'ina rajulan, 40 orang laki-laki min ahlil jum'ati, dari ahli Jumat. Siapa ahli Jumat? Adalah wahum al-mukallafuna, orang yang mukallaf. Mukallaf ini orang yang sudah dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Ad-dukuru, yang laki-laki. Wal ihraru, dan orang yang merdeka. Wal al-mustautinuna, yang bertempat tinggal di situ, berdomisili di situ. Orang yang berdomisili di situ. Bihaisu la yan'anuna ammastautinuhu syita'an wala sayfan illa lihajatin. Sekiranya orang itu tidak pindah-pindah dari tempat itu kecuali karena ada kebutuhan, baik di musim kemarau atau di musim hujan, orang itu tidak pindah-pindah. Sebentar pindah ke Cengkeri, sebentar pindah ke kampung, sebentar pindah ke kota. Itu orang namanya, orang itu tempatnya banyak gitu, atau mungkin orang ndak betah kira-kira kayak itu. Ini bukan mustautin namanya, itu dikatakan mukimin. Itu ada musafir, ada mukimin, ada mustautin. Itu ya, ada 3 itu. Musafir orang perjalanan. Orang mukimin ini bukan orang perjalanan, tapi orang tinggal di situ, cuman bukan daerah itu, tidak domisili di situ. Paham itu? Seperti anak mondo itu bukan perjalanan, itu sudah mukimin, tetapi itu bukan mustautin karena KTP-nya masih KTP daerahnya masing-masing,
dan dia masih akan kembali ke daerahnya. Yang mustautin itu tinggal di sini, domisilinya juga di sini, KTP-nya kakaknya juga di sini. Itu yang dikatakan mustautin. Jadi ada 3 tahap ya. Ada musafir, ada mukimin, ada mustautin. Yang mukimin, yang musafir ini tidak wajib Jumat, andaikan Jumat sah. Tapi ke Jumatnya sah ini juga tidak masuk hitungan. Kalau mukimin, orang yang mukimin bukan mustautin, wajib Jumatan. Dan Jumatnya ini juga tidak dihitung, tidak masuk ke hitungan yang 40. Wajib tapi Jumatan. Kalau musafir tadi tidak wajib Jumatan, tapi sah Jumatnya, tidak masuk hitungan. Paham itu musafir. Kalau mukimin wajib Jumatan, sah Jumatnya, tidak masuk hitungan. Kalau mustautin wajib Jumatan, masuk hitungan, juga sah Jumatnya. Paham itu? Paham. Jadi ada 3 itu. Orang itu ada 3 kelompok. Musafir, yang pertama saya ulangi, musafir ini andaikan Jumatan sah, tapi tidak masuk hitungan. Artinya kalau kurang dari 40 tidak bisa menjadi penembel. 40 sama musafir, Jumatnya juga tidak sah. Paham ya? Nah itu tidak dianggap berarti tidak masuk hitungan, tapi Jumatnya sah. Paham? Tidak wajib Jumatan. Andaikan Jumatan sah. Tapi kalau mukimin, Jumatan wajib. Tidak masuk hitungan. Jumatan wajib dan hukum Jumatnya juga sah. Tapi tidak masuk hitungan. Marid, kalau orang sakit tidak wajib Jumatan. Andaikan Jumatan sah dan masuk hitungan. Asal mustautin. Paham itu? Itu kalau marid. Kalau mustautin wajib Jumatan, Jumatnya sah, masuk hitungan. Kalau marid tidak wajib Jumatan, Jumatnya sah, tapi tidak masuk hitungan. Masuk hitungan. Marid tidak wajib Jumatan, Jumatnya sah, masuk hitungan. Perempuan tidak wajib Jumatan, andaikan Jumatan sah, tidak masuk hitungan. Jumatnya sah, tidak masuk hitungan, tidak wajib. Sobi juga kayak itu, tidak wajib, juga Jumatnya sah, tapi tidak masuk hitung. Paham itu? Enaknya ditulis itu. Dulu saya punya catatannya itu, entah mungkin ada di dalam Iqna itu, atau mungkin Muhadzab. Ini kan fikih semua kita. Cuman ini yang bukan nih, Bukhari yang baru ini. Terus wasalithu ayyakunal waktu bakian. Yang nomor 3, waktunya itu masih ada. Artinya waktunya itu waktu duhri, di saat waktu duhur. Fayustaratu antaqa'al jum'atu kulluha fil waqti. Jumat, proses Jumat itu di saat waktu duhur. Dilakukan jam 2 sah kalau di Bengkulu. Dilakukan jam 3 masih sah kalau Bengkulu. Kalau dokoh waktu duhri anha bi'allam yabqah minhu ma yasa'ul ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa raka'ataiha sulliyad duhran. Kalau waktunya sudah sempit, bi'allam yabqah minhu ma yasa'ul ladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa raka'ataiha sulliyad duhran. Andaikan disolatin 2 rakaat dan dibacakan khutbah 2 rakaat, waktunya ini tidak cukup, maka tidak dilaksanakan sholat Jumat, akan tetapi dilaksanakan sholat duhur. Paham itu? Tuh, kalau dokoh waktu duhri, kalau sempit apa waktu duhur, anha dari waktu, dalam yapko dengan sekiranya tidak tetap, minhu dari waktu,
Ma apa suatu yasau yang luas alladzi la budda yang pasti minhu dari ma fiha dalam Jumat min khutbataiha wa rakaataiha dari khutbah duanya Jumat dan 2 rakaatnya Jumat suliat maka disolatin apa Jumat duhran pada salat duhur. Jadi Jumat tadi diganti dengan salat duhur. Fa in kharajal waktu maka apabila keluar apa waktu au udimati syurutu atau syaratnya kurang, tidak ada apa syarat artinya kurang syaratnya, ya syaratnya tadi tidak 40 umpama kayak itu orangnya tidak 40 au jami waktu duhri yakinan au dhannan wa hum fiha atau tidak ada semua waktu duhur dengan yakin atau dengan don ini duganya itu lebih mendekati benar, ada syak 50-50. Kalau don duganya itu lebih mendekati benar, artinya 60 ke atas, 50 ke sampai ke 100. Tapi kalau wahm duganya itu tidak kuat. Sulliyat duhran maka disolatin solat duhur binaan ala ma fu'ila minha, ini melaksanakan sholat duhur. Kenapa sholat duhur? Karena waktunya sholat Jumat tadi itu sudah tidak cukup. Wafalatil Jum'atu sawaun adraku minha rokatan amla. Jumatnya gugur maka pot Jumatnya tertinggal Jumatnya, walaupun andaikan sholat Jumat khutbah 2 selesai, andaikan sholat Jumat itu masih dapat satu rakaat, maka itu tetap harus dilaksanakan sholat duhur karena tidak cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Walau syakku fi huruji waqtiha wa hum fiha atimmuha Jum'atan ala sahih. Kalau sekarang sudah melaksanakan sholat Jumat, nah, sekarang ini Jumat sudah dilaksanakan, dia sudah berlangsung. Namun dia itu menduga, ragu, saka, ini 50-50, ragu. Jangan-jangan waktunya ini tidak cukup untuk sholat Jumat. Tapi dia sudah mulai sholat Jumat, maka atimmuha Jum'atan ala sahih. Teruskan, sempurnakan sampai selesai. Paham? Walaupun dia itu ragu apakah saya ini sudah memasuki waktu asar, artinya waktu duhurnya itulah habis. Wa minhum man abbaru anha bisyuruti salasatun. Fardonya Jumat dan orang yang menganggap surut itu ada 3. Diminum. Ahaduha wa saniha khutbatani. Pertama dan kedua adalah khutbah 2. Yaqumu ail khatibu fihima. Berdiri orang yang membaca khutbah. Pak khotib itu syaratnya harus berdiri di dalam 2 khutbah tadi itu, khutbah pertama dan kedua berdiri. Wa yajlisu bainahuma dan duduk di antara khutbah yang 2 yang seperti kita tengok itu kan. Qalal mutawalli biqadri tumaninati bainas sajadataini. Duduknya itu sebentar seukuran tumaknina, tapi biasanya itu dilatih dengan sholawat. Itu paling sedikit seukuran tumaknina. Walau ajaza anil qiyami, Pak khotibnya itu lemah untuk berdiri atau tidak bisa untuk berdiri, wa khotaba qa'idan au muqtadi'an sahah. Pak khotibnya itu membaca khutbahnya bukan berdiri akan tetapi duduk. Duduk juga tidak mampu. Baca khutbahnya muqtadi'an tidur. Maka sah, tidur-tiduran. Dasar mungkin sedesa itu tidak ada ada yang bisa kira-kira kayak itu kan.
Ini juga boleh kayak itu. Wajazal iktida'u bihi walau ma'al jahli bihali. Dan boleh mengikuti itu walaupun sang makmum itu tidak tahu kondisinya sang imam. Posisi sang imam duduk apa tidak, tegak apa tidak, nyuruh apa tidak. Kadang-kadang kan makmumnya itu nyampe ke masjid, cari tiang, langsung duduk, habis sholat langsung duduk, langsung ngorok, atau cari tembok, duduk paling belakang, langsung bermimpi di alam maya. Masih kumat bangun-bangun. Pasti komat bangun katanya itu. Tapi pernah ada kejadian itu. Jadi sudah selesai itu baru dibangunin gitu kan. Sering tak? Sering. Ya. Ini Soliman. Daerah Solo sering. Jadi sudah selesai baru dibangunin. Iya. Jadi orang berbubar. Ada. Tapi yang sering itu pas mau sholat. Iya. Sholat. Ya, ada juga yang saya pernah ketemu masalahnya itu. Mungkin mungkin orang itu tidak kenal atau bagaimana, tidak tahu. Saya juga singgah, bukan saya ada orang situ, bukan. Ya saya nak bangunin karena bukan di shop saya, agak jauh dari saya. Kok dibiarkan setelah selesai? Ya bubar. Oh, ini pernah kejadian juga kan kayak itu kan. Tapi kalau sekampung kayak itu kadang sengaja gitu, biarkan gitu. Tidurlah situ gitu. Ya Den, pernah ketemu kayak gitu Den? Belum kayak gitu sih. Tapi kalau mau sholat udah komat. Masih kumat baru dibangun. Iya, rata-rata kayak itu, rata-rata. Kalau dibiarin bener biar kapok berarti. Ya biar kapok ya mungkin bisa saja. Kadang-kadang kan anak muda itu kan iseng-iseng gitu, biarin gitu. Biarin, jadi biarin. Kadang-kadang kan ya sedaerah itu kan, nyampe masjid tidur, biarin aja. Setelah itu selesai baru dia dibangunin. Itu bolong lewat sholat Jumat ya? Ya iya. Ya sholat Jumat aja sudah untung kira-kira kayak itu. Kadang sholat Jumat, tapi rata-rata kalau sholat Jumat pasti sholat duhur asar maghribnya itu tidak pernah bolong. Ya enggak juga sih. Bisa juga gitu, Jumatan kadang asarnya, kadang subuhnya gitu kan. Orang-orang banyak orang-orang pekerja, banyak orang yang saya tanya sholat subuh nggak pernah Pak. Saya jujur aja nggak pernah sholat subuh karena berangkat jam 3 gitu. Saya jujur aja ya Pak Ustaz. Oh iya bagus kata saya. Bagus saya. Yang penting masih sholat di lain-lain duhur asar maghrib misalnya daripada tidak sama sekali. Saya kayak itu. Jangan sampai dosa kamu ini, tambah tidak sholat nanti, udah dosa udah. Ini kafir mantol kasura mutamidan kutiba semua ala binar. Sudah telanjur kafir ya udah nggak sholat sekalian nanti kayak itu. Jadi saya kayak ituin, tidak saya larang kayak itu, ya bagus. Duhur asar maghribnya masih sholat, alhamdulillah masih sholat, alhamdulillah kayak itu kan. Siapa tahu besoknya subuh ada kesempatan. Jangan sampai dosa yang ini. Wah, kalau diomongin dosa itu orang langsung kabur gitu kan. Kecuali lagi ceramah, iya kan bukan perorangan kalau lagi ceramah. Terus warkanul khutbataini khamsatun. Utawi rukunnya khutbah 2 itu ada 5. Hamdulillah ta'ala. Yang pertama iku memuji Allah, hamdulillah ta'ala. Summa sholatu ala Rasulillah. Yang kedua membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lafduhuma muta'ayyanun. Lafalnya itu tertentu. Summal wasiyatu, kemudian wasiat bittaqwa, dengan takwa. Wala yata'ayyanu lafduha ala sahihi, dan tidak tertentu lafduha apa lafalnya sholawat ala sahih menurut kaul sahih. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad, terserah, yang penting sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini wala yata'ayyanu ini wala yata'an lahduha ini bukan sholawat, ini wasiat. Ini wasiat. Yang pertama hamdulillah summa sholatu ala rasulillah. Walahduhuma muta'ayyanun, lafalnya sholawat ini tertentu, artinya tertentu, itu khusus kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak boleh Allahumma sholli alaih. Dimana Allahumma sholli alaih saja tidak boleh, itu harus disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada sebut Nabi Muhammadnya itu. Terus yang wasiat tadi wala yata'ayyanu lafzuha ala sahih, dan wasiat itu lafalnya tidak tertentu. Ittaqullah boleh, ati Allah boleh, waf'alul khairati boleh, wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan membaca ayat di salah satunya khutbah yang dua. Ini rata-rata di khutbah pertama ada ayat, di khutbah kedua juga ada ayat. Ya kan, habis ittaqullah baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru ud'uni astajib lakum, umpama apa. Atau yang terakhir biasanya itu khutbah yang wal asri innal insana lafi yusrin illal ladzina amanu, itu yang umum. Ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus wa du'a'u lil mu'minina, doa untuk orang mukmin, wal mukminat, dan mukmin perempuan, fil khutbati tsaniyah, di khutbah yang kedua, di khutbah yang kedua. Seperti apa? Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat, cukup. Bahkan ulama mengatakan yang penting doa kita semua yang ada di sini, Allahumma ajirna minan nar, umpama gitu. Itu cukup gitu, karena kita semua, tidak untuk dirinya sendiri. Kalau Allahumma ajirni minan nar, maka itu tidak cukup karena untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jamaah semua yang ada, itu kan muslimin semua, itu boleh. Allahumma ufir lil muslimin boleh. Allahumma akrimna bil fahmi, ya terserah itu. Yang penting doa untuk orang mukmin dan mukminat. Terus wa yustaratu ayyusmi al khatibu arkanal khutbati li arba'ina. Syaratnya ini juga khotib harus mendengarkan rukun-rukunnya khutbah itu kepada 40 orang yang terhitung tan'aqidu bihimul jum'atu. Tan'aqidu bihimul jum'atu. Ini orang yang 40 itu harus mendengarkan kepada rukun-rukunnya itu. Khotib harus mendengarkan. Andaikan ada yang tidur cuman hitungan 40, pas ada yang tidur, maka itu gugur, batal. Wa yustaratu al-muwalatu, dan disyaratkan segera baina kalimatil khutbati, di antara beberapa kalimat khutbah, wa bainal khutbataini, dan di antara khutbah yang dua. Itu harus khutbah yang pertama dan kedua, atau di antara khutbah nanti alhamdulillahirabbil alamin, masih merokok dulu umpama kan, masih ngopi dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah haqqa tuqatih, berhenti dulu, ngopi dulu, itu yang terasa. Walau farraqa baina kalimatiha walau bi'udrin batalat, kalau dipisah terlalu lama, kayak itu merokok dulu atau tidur dulu atau muntah dulu, penyusu dulu, umpama ngopi dulu, maka batal. Wa yustartu biha satrul aurati, syaratnya juga harus menutup aurat. Wa taharatul hadasi, dan suci dari hadas
wal khabasi dan dari najis hadas dan najis. Hadas itu punya wudu, tidak lagi hadas besar, tidak lagi hadas kecil, juga tidak ada najis fisaubin wa badanin wa makanin, di baju, badan dan tempat. Wasalisu min faraidil jum'ati, utawi yang ketiga dari beberapa fardunya Jumat, antusolliya bidhammi awwalihi rakataini fi jama'atin. Salat Jumat itu harus berupa 2 rakaat dan berjemaatan akitu bihimul Jum'ah. Ini yang sholat 2 rakaat berjemaah ini orang yang hitungan 40 tadi. Oh, ini 40-nya ditambah sama musafir, tidak masuk. Kalau 40 ditambah sama orang sakit, masuk. Paham itu? Ditambah sama mukimin, tidak masuk. Karena bukan mustautin. Itu kalau mustautin wajib terhitung juga sah. Tapi kalau mukimin wajib sah, tidak masuk hitungan. Paham itu? Hafal itu nanti itu. Wa yustaratu wuqu'u hadhihi sholati ba'dal khutbataini bihilafi sholatil Id fa innaha qabla al khutbataini. Disyaratkan sholatnya ini setelah khutbah 2, ya seperti yang kita kerjakan itu. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id itu dikerjakan sebelum baca khutbah. Jadi khutbahnya itu setelah sholat Id. Masih panjang? Masih. Lumayan juga ya. Hah? Berapa itu? 4 halaman. Sudahlah, cukup dulu. Nih, matikan aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.